Nilai itu tidak murah. Nilai itu adalah nilai yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara dengan gratis. Amin. Maka ketika saudara keluar rumah atau di dalam rumah bangun tidur, terima kasih Tuhan, saya masih bisa bernafas. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa bangun. Banyak orang gak sempat bangun, nafasnya udah hilang tadi malam. Maka saudaraku yang kekasih, mulailah 2025 ini saudara menjadi manusia yang mempunyai apa itu? Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat-syarat perdamaian. nama kata lain adalah Salam saudaraku terkasih, kita jumpa lagi di tahun 2025. Kita yang pertama kali untuk belajar bersama. Kiat mempunyai waktu dan berkat sepanjang 2025. Amin. Tapi kita akan menyaksikan satu pujian terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembahasan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because of given Jesus Christ. Give thanks. And now let the weak say I am strong, and let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah berkata, ku kuat.
waktu sepanjang masih hidup istilahnya, sepanjang tahun 2025 ya, tapi kalau hidup dalam keadaan koma juga hidup Mas. Ya kan? Tentu saja tidak hanya hidup, tetapi berkat. Apa itu Pak berkat? Kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera, ilahi jasmani. Sepanjang 2025. Siap kita pahami dan terapkan kebenaran sebentar ini. Thank you. Kalau orang boleh mengatakan kepada temannya sebagai ucapan terima kasih. Singkat ya. Singkat, kadang-kadang keluar aja thanks. Tetapi bahasa Indonesia berterima kasih. Terima kasih, gitu kan. Dan itu bukan lebih panjang. Kosakata lebih panjang itu menunjukkan bahwa ada ungkapan yang lebih serius, yang lebih sungguh-sungguh atas pemberian orang adalah bukan sekedar kosakata tanpa arti penting. Walaupun ada juga yang terima kasih cuman sekedarnya. Ucapan terima kasih memiliki makna ucapan syukur dan penghargaan kepada orang yang telah berbuat baik atau membantu saya dan saudara, misalnya membuat pemberinya merasa dihargai, apalagi jika disertai sikap yang selaras, bahkan bentuk imbal balik yang lebih dari apa yang dilakukan oleh orang lain yang memberikannya. Saudaraku, setiap hari kurir pengirim paket itu datang ke rumah, kadang-kadang 5, kadang-kadang sampai 10. Istri saya menyediakan uang puluhan ribu untuk setiap orang yang mengirim paket. Dan kami tidak berpikir bahwa uang 10.000 demikian berharganya bagi mereka. Suatu saat saya tanya, berapa sih satu pengiriman? Cuma 12.000 sampai 13.000. Pantas mereka berterima kasihnya, sampai ada yang kaget karena mungkin tidak banyak yang memberi. Saudaraku yang kekasih, senang sekali uang sekecil itu ya menjadi bernilai besar bagi orang lain. Bernilai besar bagi orang lain. Saudaraku yang kekasih, mereka senang sekali. Mereka berterima kasih kadang-kadang berkali-kali. Kami pun menjadi senang, bersemangat karena tips kecil itu menyenangkan orang lain. Jadi yang pertama adalah menunjukkan kepada Allah. Perhatikan, penting sekali ini. Mungkin sudah terulang berkali-kali. Menunjukkan kepada Allah atas nikmat yang telah dan sedang diberikan kepada kita. Terkadang orang lupa. Bahkan ada orang-orang yang bahkan menghujat Tuhan. Ya, saudaraku yang kekasih, Pak Matius kerap kali diminta berdoa orang sakit di rumah sakit. Ya, karena Pak Matius baru sekali di rumah sakit nginep 2-3 hari karena waktu tahun 75 operasi usus buntu, maka tidak terlalu tahu bagaimana keadaan orang yang sakit berat di rumah sakit. Walaupun kelak melihat, tapi maksud saya tidak merasakan. Bayangkan saja mereka yang memakai ventilator, mesin pembantu pernafasan, memakai sonde yang selang nasogastrik untuk pasien kesulitan menelan, dan alat-alat medis lainnya.
Selalu sepulang dari rumah sakit, Pak Matius bersyukur atas nikmat Tuhan, memberi udara gratis. Ya, pagi-pagi Pak Matius sudah jalan ke halaman di bundaran sana, ada sinar matahari, ada embun. Saudaraku yang kekasih, membuat Pak Matius merasa bahwa apa yang Tuhan, nikmat Tuhan, berkat Tuhan sangat luar biasa. Bisa bernafas dengan segar. Saudaraku yang kekasih, how about you? Ya kan, apakah Anda menikmati nafas yang gratis dari Tuhan? Apakah harus harus pakai ventilator dulu untuk merasakan? Ya, Pak Matius tidak pernah memakai ventilator, puji Tuhan tidak memakai ventilator. Tetapi harus bersyukur karena menjelang usia 77 tahun ini, maka masih bisa makan, ya, masih bisa menelan, masih bisa bernafas. Maka saudaraku yang kekasih, nilai itu tidak murah. Nilai itu adalah nilai yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara dengan gratis. Amin. Maka ketika saudara keluar rumah atau di dalam rumah bangun tidur, terima kasih Tuhan, saya masih bisa bernafas. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa bangun. Banyak orang gak sempat bangun, nafasnya udah hilang tadi malam. Maka saudaraku yang kekasih, mulailah 2025 ini saudara menjadi manusia yang mempunyai. Apa itu mempunyai? Markus 4 ayat 21 sampai 25. Markus 4 ayat 21 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Jadilah kalau saudara bisa bernafas dengan gratis, saudara mendapatkan nikmat, mendapatkan berkat berlimpah. Jangan soal duit ya, duit juga boleh dihitung, cuman berkat yang berlimpah. Saudara bisa melihat, bisa menari, ya, maka cukup saudara menjadi terang, menjadi garam. Karena diri saudara adalah terang, saudara bisa ngomong, makasih Tuhan, saya bisa bernafas di depan banyak orang. Artinya bukan berarti saudara pamer untuk berdoa, bukan. Cuman memberitakan bahwa kita manusia, sesama manusia, memiliki apa yang disebut oleh saudara dan saya adalah berkat. Lanjut. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia, yang tidak akan tersingkap. Ketika saudara ingin tahu kehidupan selanjutnya dalam diri saudara, perjalanan hidup saudara yang sepanjang 2025, maka supaya saudara tidak hidup dalam kegelapan, how the next day, how today, dan seterusnya, maka saudara mulai menjadi terang. Terang ilahi itu yang didapat dari Sang Ilahi akan menerangi saudara, dan saudara, roh saudara akan menerangi manusia lain, termasuk diri sendiri. Tidak ada rahasia lagi, Tuhan akan memberitahukan. Tuhan mudah memberitahukan kepada saudara ketika Allah itu roh, sembahlah dengan roh, Tuhan akan memberikan kebenaran. Tapi dimulai saudara membuka diri dulu, menjadi terang ilahi bagi banyak orang dan diri sendiri. Lanjut. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Yes. Lanjut. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai akan untuk mengukur akan diukur
diukurkan Untuk kepadamu. mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau sampean itu tidak pernah berterima kasih sama Tuhan, akan diukurkan. Orang yang tidak tahu berterima kasih, tetapi tentu saja saudara yang menyaksikan ini tidak demikian. Amin. Tidak demikian. Yes. Lanjut. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Yes, akan ditambah. Tuhan akan menambahkan. Tuhan itu maha baik. Tetapi ukurannya akan tetap diukurkan kepada ukuran yang saudara lakukan. Amin. Karena siapa yang mempunyai, Perhatikan, siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, Yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. akan diambil daripadanya. Right? Camkan itu. Mari kita belajar mengoreksi diri. Seakan-akan hal itu kecil. No. Suatu divine habit. Ya, habit ilahi yang harus saudara lakukan setiap saat. Supaya mempunyai waktu dan berkat sepanjang 2025. 2. Bertanggung jawab atas pemberian Tuhan Allah. Masih nyambung nih. Langkah serupa adalah manusia bersyukur atas pemberian dan nikmat dan berkat Allah adalah bertanggung jawab atas pemberian Allah. Saudara punya mulut dan ternyata bisa berbicara karena ada lidahnya yang berkata-kata untuk bersyukur, berterima kasih, mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang, menyampaikan berita baik dari Allah bagi manusia lain. Itu namanya tanggung jawab. Bertanggung jawab termasuk di dalamnya minta ampun atas dosa yang dilakukan. Yang mengerti, oh ada hukum sebab akibat. Saudara sakit karena hujan-hujanan. Ya. Maka saudara, wow, gimana kok bisa sakit? Padahal saudaranya sudah tubuhnya lemah, hujan-hujanan. Saudaraku yang kekasih, belajar bertanggung jawab atas apa yang disebut sebagai hukum sebab akibat. Saudara kalau makan daging, ya setiap hari nggak makan buah dan lain-lain, maka saudara akan merasakan bahwa akan darahnya tinggi dan seterusnya. Sehingga saudara kalau memang darahnya tinggi kemudian saudara hampir-hampir stroke, saudara mawas diri. Tuhan ampuni. Saya yang salah, bukan begini. Ya kan? Jangan pernah begini kepada Tuhan. Kepada Sang Pencipta. Karena semesta memiliki hukum sebab akibat. Bersahabatlah dengan mamon yang tidak jujur. Waduh, aneh ini. Ya, Lukas 16 ayat 7-9. Lukas 16 ayat 7-9. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Ketika seseorang memiliki dosa dan kejahatan, maka kalau Tuhan sudah sudi mengampuni saudara, menyucikan dari yang jahat, maka bersegeralah saudara bertanggung jawab. Jadi bukan soal pengampunan dosa, kemudian nulis atau sudah di kayu salib. No. Yang dibutuhkan apa? Tanggung jawab. Ya kan? Maka saudara mulai bekerja bagi Tuhan untuk berbuat baik, untuk berempati, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, untuk membawa orang untuk diampuni dosanya juga. Seperti saudara yang diampuni dosanya. Itu namanya bersahabat dengan mamon yang tidak jujur. Ayatnya saudara bisa baca sendiri, Lukas 16 ayat 1-9. Mengampuni manusia lain karena saudara sudah diampuni.
Kalau saudara sudah lahir kembali, saudara sudah diampuni dosanya, saudara juga harus mengampuni orang lain dong. Jangan kemudian malah gampang sekali emosi sama orang lain, gampang dendam, gampang sakit hati, gampang sewenang-wenang. Saudara akan dicoret oleh Tuhan. Walaupun saudara pernah diampuni, yes, tetapi yang namanya iblis akan punya hak untuk membuat saudara atau menjadikan dia suatu apa yang disebut sebagai petugas. Dia merasa menjadi petugas, saudaraku yang kekasih, untuk mengikat saudara yang menjadi jahat lagi. Loh, baik kali. Oh no, karena itu adalah hukumnya. Saudara bisa baca. Sekarang saya ingin ngasih PR, Matius 18 ayat 23 sampai 35. Saudaraku yang kekasih, ayat 35, 23, Matius 18 ayat 30 sampai 35. Matius 18 ayat 30 sampai 35. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Oh, 30 sebelumnya 33. Ya, berapa itu tadi? 30. 29 coba. Matius 18 ayat 29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Wow, sudah dilunasin hutangnya. Kita udah pernah hitung ya tahun lalu ya. Hutang kita kepada Tuhan kalau dihitung rupiah itu 300 triliun. Ya, itu minimal. Jadi kalau saudara kemudian memperlakukan manusia lain yang berhutang kepada saudara semenang-menang, maka yang 300 triliun akan dilanjutkan dulu deh. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, Hai hamba yang jahat." seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Yes. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Seperti aku telah mengasihani engkau. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo. Algojo. Jadi iblis dan roh jahat itu menjadi algojo atas dosa manusia itu kembali. Lanjut. Sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Saudaraku yang kekasih, yang terakhir yang sangat penting adalah percaya kepada yang awal dan yang akhir dan yang hidup, pemegang kunci maut dan kerajaan maut. Udah berkali-kali, tetapi saya harus ditugaskan untuk mengingatkan Anda kembali bahwa kita harus memahami kebenaran tentang nyawa manusia yang bisa lewat setiap saat. Jadi ada hukum sebab akibat. Ada umur manusia paling tinggi, sekitar 120, bisa lebih dikit. Ya, karena manusia sebetulnya di bumi ini, bagi yang sadar jati diri atau setiap manusia harusnya sadar bahwa di bumi ini harus menjadi calon anak-anak Allah, berjuang. Tetapi kalau cuma jadi manusia biasa, ya 120 aja udah kebanyakan. Maka saudaraku yang kekasih, jangan pernah saudara berkata bahwa Tuhan Allah adalah dalang dari semua sakit nasib buruk. No, never. Ya. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Engkau akan meremukkan tumitnya. Itu the rule of the game.
tentang dosa dan kejahatan yang dimiliki manusia. Iblis punya hak untuk meremukkan tumit si manusia, artinya membuat nasib buruk di sepanjang perjalanan hidup si manusia. Jelas? Saudara nggak pengen supaya perjalanan hidup sepanjang 2025 tidak diremukkan tumitnya oleh iblis? Mari saya kasih tahu kembali. Ya, karena dosa saudara, maka sang algojo ini berhak meremukkan tumit si manusia, termasuk membunuh manusia. Tergantung sama yang tergantung iblisnya tentu. Tergantung iblisnya memerintahkan. Kalau nggak salah Wahyu 13 ayat 10 coba. Wahyu 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Saudaraku yang kekasih, setiap orang yang bukan termasuk orang kudus yang berada di dalam kubu keilahian Tuhan, maka iblis punya hak untuk apa? Coba ulangi lagi. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, bisa ditawan. Oh, ditawan ada dua macam. Ya, ditawan ada dua macam. Ditawan dalam kerajaan dunia, jadi orang kaya, jadi pejabat, jadi temennya iblis. Kalau mati masuk alam maut, bukan semua orang kaya dan semua pejabat ya, tetapi pejabat yang diberikan oleh kekuasaan yang diberikan oleh iblis, harta duniawi yang dikatakan iblis, itu akan membawa menjadi sahabat iblis dan bersama-sama iblis kelak masuk neraka kekal. Ya kan? Lanjut. Ada yang ditentukan untuk diremukkan tumitnya. Ya, diremukkan tumitnya sehingga nasibnya buruk. Sebetulnya nasib buruk, nasib baik itu tergantung kacamata. Kalau kacamata ilahi, nasib buruk adalah ketika rohnya manusia begitu mati masuk ke alam maut dan kelak bisa masuk ke neraka kekal, itu nasib buruk. Ya, perkara kemudian nasibnya di bumi ini kok miskin? Oh, miskin itu pelajaran. Dijadikan pelajaran, jadikan kebahagiaan. Kok sakit? Yaitu pelajaran bagaimana menyembuhkan bersama Tuhan dan seterusnya. Jadi ada, kalau saudara dikerjain, ditentukan oleh iblis supaya ini, ya saudara memiliki apa yang disebut menaikkan iman saudara. Tetapi cara yang utama adalah Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 sebagai terakhir. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Wahyu 6 ayat 8 dulu. Wahyu 6 ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Seekor kuda hijau kuning, iblis itu, Lucifer, terus. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Yes, memiliki kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 17-18. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup." Aku adalah yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Lucifer juga megang. Tapi Yesus, yang roh Yesus,
yang awal dan yang akhir dan yang hidup, memegang kunci maut. Jadi bagaimana supaya saudara memiliki waktu dan berkat sepanjang 2025? Saudaraku yang kekasih, mari tersungkur di hadapannya dan berguna bagi Dia. Dicatat dulu supaya jangan pernah selama hidup saudara untuk menghujat Allah, menuduh Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang adalah dalang dari nasib buruk. Karena saudara udah tahu dalang dari nasib buruk. Tadi sudah kita urai kebenarannya. Tuhan memberkati. Kita berdoa supaya sepanjang 2025 anak-anakmu ini boleh memiliki dan dimiliki Tuhan, boleh memiliki hidup dan memiliki berkat, kesehatan, kebahagiaan, dan sejahtera yang daripada Tuhan. Karena mereka bersama kami telah memahami kebenaran-kebenaran ini. Di dalam Kristus Yesus kami serahkan anak-anakmu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.